Selamat pagi adik-adikku yang manis, anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik di rumah ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata, kita lipat tangannya. Bapakku yang baik, kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan kami telah memuji, membesarkan nama Engkau. Sebentar Tuhan kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berfirmanlah melalui kakak guru kami saat ini Tuhan. Engkau urapi bila firman-Mu Tuhan boleh menuntun kehidupan kami. Firman-Mu boleh menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk berdiam diri untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus lepas semua permainan, ya. Kita harus duduk dengan baik untuk supaya firman Tuhan itu boleh masuk dalam kehidupan, boleh masuk dalam hati adik-adik semua. Nah, firman Tuhan saat ini kita akan belajar yaitu tokoh Alkitab yaitu di Perjanjian Lama. Firman Tuhan saat ini judulnya yaitu Menang karena mengandalkan Tuhan. Daud melawan Goliat ya. Firman Tuhan ini terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Firman Tuhan saat ini mengisahkan tentang Daud dan Goliat ya. Kalau dilihat secara manusia tidak mungkin ya. Daud ini kecil adik-adik. Nah, nanti musuhnya itu tinggi besar. Daud mempunyai orang tua yaitu Bapak Isai. Daud membawa gandum dan roti buat kakak-kakaknya yang sedang dalam perkemahan. Mereka mau maju berperang. Ketika si Daud ini disuruh orang tuanya oleh Bapak Isai mengantar makanan buat kakaknya. Ya. Setelah sampai di perkemahan itu, si Daud ini melihat bahwa kakaknya baru persiapan untuk berperang. Pada waktu itu, bangsa Israel melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin ini sangat besar sekali dan banyak pasukannya. Terus mempunyai pendekar yang sangat besar. Ketika si Daud ini ya masuk ya, pasukan Filistin itu mempunyai pendekar raksasa Goliat yang besar sekali. Dia menantang pasukan Israel. Pendekar raksasa ini menantang dengan kerasnya. Nah, akan tetapi orang Israel ini tidak ada yang berani adik-adik. Mereka takut. Padahal kalau orang Israel ini berani dan dapat mengalahkan raksasa Goliat ini dan mengalahkan bangsa Filistin ini, mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar sekali. Daud yang kecil tadi, yang dia mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya, dia keluar dan dia ingin mengalahkan Goliat raksasa tersebut. Secara manusia, ya, Daud tidak akan bisa mengalahkan si Goliat, ya, karena Daud ini badannya pun kecil, dia tidak mempunyai pengalaman dalam berperang. Sedangkan Goliat ini udah terlatih dan badannya sangat besar sekali. Nah, tetapi Daud dengan hati yang teguh, dengan penuh keyakinan karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang akan menyelamatkan dan yang akan menyertai dia. Lalu si Raja Saul memberikan pakaian buat si Daud supaya Daud memakai baju perangnya ini supaya nanti ketika dia berperang itu tidak kena senjata yang dari lawan adik-adik. Nah, tetapi badan si Daud sangat kecil, bajunya kebesaran. Akhirnya si Daud tidak bisa memakai baju yang diberikan oleh Raja Saul. Kemudian Daud pergi ke sungai untuk mengambil 5 batu yang licin. Ketika si Daud itu maju berperang, ya, pasukan Filistin ini menertawakan karena Daud ini terlalu kecil, sedangkan si Goliat itu sangat besar seperti raksasa, ya.
Secara manusia, mana mungkin ya ia bisa menang. Kita akan baca dalam kitab Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau sorak-sorai. Kalau kita melihat, kalau Daud ini kecil ya, seringkali orang melihat, memandang ya, orang itu meremehkan, terlalu kecil. Ya. Orang ketika bangsa Israel ini ketika mau menghadapi pasukan dari Filistin, mereka merasa takut, mereka merasa tidak berdaya. Mereka takut karena apa, adik-adik? Mereka takut karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Bangsa Israel takut, tidak berani melawan bangsa Filistin karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika kita ya maju dan kita mengandalkan Tuhan, dari kita yang tidak berdaya ini bersama dengan Tuhan kita akan berjaya. Seperti Daud ya, ketika dia maju berperang melawan si Goliat raksasa ini ya, dia bukan maju karena dirinya sendiri, tetapi Daud maju bersama-sama dengan Tuhan. Atas penyertaan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya. Ketika ya Daud ini merasa tidak kuat, adik-adik, ya, Tuhan pun juga akan memberikan kekuatan. Dan ketika kita sebagai orang-orang yang merasa tidak kuat, Tuhan pun akan campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 5, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah pekerjaan kami sendiri tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Daud ini menyerahkan segalanya itu kepada Tuhan. Ketika Daud maju berperang, ketika dia merasa tidak mampu, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan Tuhan yang melakukan yang menjadi bagian Tuhan. Dalam kisah Daud dan Goliat ini, nah, ketika Daud maju untuk berperang melawan pasukan Filistin, dia udah ditertawakan, dihina, ya, karena dia kecil. Ya. Tetapi Daud tidak gentar. Daud tetap dengan sukacita, dia tetap maju. Dia percaya Allah itu tetap menyertainya. Daud berkata, pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Justru ya di dalam kelemahan kita ya kuat kuasa Allah yang sempurna itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Ini terdapat di dalam Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di dalam kelemahan si Daud, ya, Allah itu memberikan kekuatan yang besar sehingga nanti Daud bisa mengalahkan si raksasa Goliat ini, adik-adik. Adik-adikku yang manis, Tuhan akan memakai orang yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Dan Tuhan juga memakai yang kecil untuk mempermalukan yang besar, supaya setiap manusia yang mempunyai kuasa, ya, mereka merasa bahwa mereka berhasil semata-mata karena kekuatannya sendiri. Ya. Tetapi dalam firman Tuhan saat ini mengatakan, Tuhan itu akan memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat, dan memakai yang kecil untuk mempermalukan yang besar. Ya. Sebab Tuhan sanggup melakukan segala yang mustahil. Ya.
Lalu Daud ini adik-adik berlari menemui si raksasa Goliat tersebut dan mengambil batu di umbannya itu. Dan tepat di dahi raksasa Goliat tersebut, batu yang ditarik melalui umban tersebut tepat di dahi si raksasa Goliat tersebut, sehingga raksasa Goliat tersebut terjatuh dan mati. Dan bangsa Filistin ini kalah di tangan si Daud yang kecil. Nah, akhirnya pasukan Filistin ini mereka berlari ketakutan dan seluruh pasukan Israel mereka bersorak-sorai karena telah mendapat kemenangan yang daripada Tuhan. Di dalam kisah Daud melawan Goliat mengajarkan 3 hal dalam kehidupan kita semua adik-adik. Pelajaran yang pertama yaitu jangan takut dan putus asa bila engkau menghadapi masalah hidup. Selalu ada pertolongan dan jalan keluar daripada Tuhan apabila kita bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan lari dari masalah, tetapi hadapilah masalah bersama dengan Tuhan dan lakukanlah yang menjadi bagian kita dan Tuhan yang akan melakukan yang menjadi bagian Tuhan. Hal yang ketiga yaitu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan karena Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati dan Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Firman Tuhan saat ini boleh mengingatkan dalam kehidupan kita semua dan firman Tuhan saat ini pula boleh mengajarkan dalam kehidupan kita semua agar hidup kita jangan takut dan putus asa dan jangan lari dari masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Serta kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan atau kita harus memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan supaya Allah sendiri yang mengangkat, yang menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan akan kakak beri ayat mas yaitu dalam Yeremia 17 ayat 7 yang bunyinya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Inilah firman Tuhan saat ini supaya menjadi berkat. Sebelum kita selesai, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu saat ini Tuhan boleh mengingatkan dalam kehidupan kami agar kehidupan kami Tuhan tidak menyombongkan diri, agar kehidupan kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau saja yang selalu menyertai yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biar hidup kami anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini Tuhan senantiasa dekat kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendapat berkat yang daripada Engkau. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.